Put? Baik. Jangan tegang, Put. Enggak, biasa aja. Berapa lama ya ketemu ya, Put ya? Kayaknya udah lama banget deh. Bertahun-tahun. Banget ya, sejak kamu ke mana? Solo ya? Iya. 4 tahun kayaknya, 3 tahun lah. Terus setelah itu juga nggak ketemu kan? Enggak. Sampai sekarang ya? Yes, betul 3 sekali. tahun, 4 tahun. Lebih dari 5 tahun kita nggak ketemu ya? Oh ya? Kan gue kuliah 3 tahun. Ya terus kan Covid. Oh ya, 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, gila ya ketemu lagi. Benar-benar. Ngapain aja sekarang? Gue sekarang kerja sama ada bisnis kecil-kecilan. Kerja, bisnis kecil-kecilan. Seperti yang kita lihat sekarang Yes, ya, di betul. depannya ya. Jadi, boleh ceritain nggak buat ini bisnis apa sih, Bu? Ya jadi itu gue bisnis di food and beverage. Jadi gue ada makanan, ada snack, gue punya kue, sama sebenarnya gue ada minuman. Cuman yang minuman. Stop. Makanan. Makanan itu snack. Snack. Yes. Snack itu makanan ringan. Yes. Ini kata Ya, ini ya. Ya, Oke. Terus gue punya kue, Korean cake. Yes, sama ada minuman. Minuman juga. Yes. Minumannya yang jenis-jenisnya apa? Kan sekarang banyak banget tuh minuman tuh. Oh, minumannya kayak lu tau es permen karet gak sih, Mas? Ada. Sama yang es berbagai pisang. macam rasa itu ya. Ya, tapi gue sekarang kayak cuman mau baru permen karet sama es pisang aja sih. Lainnya masih sabar. Coming soon ya. Coming soon. Tapi kerja juga. Gue kerja. Enggak masalah tuh. Enggak juga sih, karena gue Ngaturnya gimana sih? Karena gini, di sistem kerja gue 2 days in, 2 days out. Jadi gue cuma 2 hari masuk, 2 hari libur. Jadi itu berlaku gue weekend bisa aja masuk, gue weekend bisa aja libur. Gitu. Iya, jadi gue kerjanya 2 days in, 2 days out. Jadi gue sebulan 15 hari. Gue masuk, 15 hari gue libur. Wah, kerjanya asik juga tuh. Tapi di 2 days in itu kayak on off gitu lah ya, 1 hari masuk, 1 hari nggak masuk. Enggak, ya? 2 hari masuk. Oh, 2 hari langsung masuk. 2 hari masuk, terus 2 hari libur, 2 hari masuk lagi gitu. Jam kerjanya? Jam kerja gue dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh, 12 di situ ya 12 jam. Ya, jadi lebih panjang. Dipadetin di situ Ya. ya, supaya 2 harinya itu bisa tercover di hari itu ya. Betul. Sebentar, nih aku agak sedikit dragging nih, banyak banget ceritanya soalnya. Saya coba urutin satu-satu. Kuliah dulu di Solo. Kuliah di Solo. Ambil jurusan apa? Perhotelan. Perhotelan. Yes. Oke, catat para sobat berkah, perhotelan. Perhotelan ya. Yes, perhotelan. Perhotelan. Terus lulus. Gue lulus. Kerja di perhotelan nggak? Gue sebenarnya dari kuliah gue part time di hotel. Oh, oke. Terus setelah itu? Setelah lulus, sebenarnya gue mau kerja di hotel pada saat itu. Cuman gue mau tanda tangan kontrak. Jadi gue udah dari training, gue mau tanda tangan kontrak. Ternyata gue pandemi. Kan pandemi itu pariwisata, perhotelan tuh bener-bener merosot, drop banget. Sampai akhirnya ya udah gue nggak jadi, kayak di cancel. Akhirnya gue mencoba untuk daftar kerja yang lain pada saat itu karena gue belum wisuda nih. Maksudnya gue mau nyari kerja dulu sampai gue wisuda. Itu gue posisinya masih di Solo ya. Gue belum balik ke sini karena menurut gue sampai wisuda aja. Jadi maksud gue daripada gue gabut di kosan cuman makan tidur. Jadi gue maunya kerja pada saat itu. Itu gue udah nyari beberapa kali gue sempat kerja, tapi kayak di sana lo part timer karena kan kalau di Solo banyak banget ya part timer gitu. Itu gue cuman kerja kayak gitu. Sampai kira gue wisuda, terus gue pulang ke rumah. Maksud gue di rumah maunya ya udah gue mau istirahat dulu. Gue belum mau nyari kerja, tapi gue tetap nyari kerja terus sampai kira gue dapat kerja. Gitu. Tapi sebelum gue kerja ini, gue buat bisnis ini. Sebentar, ini time frame-nya saya harus perjelas dulu nih. Kuliah, lulus, Yes. terus ya apa namanya di sana juga udah selesai sebenarnya kan, terus kembalilah ke kampung halaman, ke rumah. Yeah. Setelah itu di rumah tetap mencari kerja tapi ada melakukan kegiatan lain. Emang sebenarnya nggak bisa diem aja sih kamu ya Put ya? Enggak, jadi gini, gue kan prinsipnya kayak gini loh Mas. Asik banget nih. Gue orangnya pengen main, tapi gue nggak mau minta duit prinsipnya. Jadi gimana caranya gue mau cari duit nggak ngerepotin yang lain gitu ya? Iya, nanti kalau gue minta, misalnya ya, gue minta uang mau main, ntar emak gue, ya elah main mulu, gue nggak mau yang kayak gitu. Jadi gue kayak gimana ya caranya gue mau nyari uang, gue punya uang nih buat main.
Sumpah gue benernya setelah kuliah ini gue nyari uang tuh sebenarnya awalnya cuma buat main. Karena gue pengen main aja, gue pengen liburan, gue pengen main ya ke tempat-tempat gitu. Traveling gitu ya, jalan-jalan traveling. gitu ya. Cuman gue nggak mau minta. Jadi motivasi lu nyari duit emang pengen main. Awalnya kayak gitu. Ih, keren tau. Sumpah, dulu gue kuliah kayak gitu loh. Gue gak kepikiran kayak gitu tuh. Dulu gue kuliah, gue part time. Cuman karena uangnya mau buat main. Gue nggak bohong ya, setengah gue buat main, setengah gue buat nabung. Jadi kalau amit-amitnya gue nggak punya uang di akhir bulan, gue masih punya uang. Tapi maksud gue gini, gue tetap dikasih ke orang tua sama orang tua gue, tapi cuma buat bayar kuliah, buat ngekos sama buat makan sehari-hari. Jadi menurut gue setelah gue hitung-hitung nih, gue nggak cukup buat main. Nggak bisa buat apa-apa ya? Nggak bisa buat main, walaupun di sana mainnya murah ya. Tapi gue nggak bisa kayaknya gue nggak bisa buat main. Gimana ya caranya gue biar bisa main? Ya udah gue part time sama teman-teman gue yang lain, cuman buat main. Tujuannya buat main beneran, gue nggak bohong. Bisa gitu ceritanya. Cuman emang keinginan untuk mainnya kuat ya, sehingga sampai ya emang pengen banget kan. Karena kan dulu waktu kuliah kayak ya lo mau ngapain lagi selain lo main. Jadi gue kayak ya udahlah gue buat udah di kuliah aja. Sekolahnya ya, capek. Tapi gue tetap kuliah, gue tetap main ya. Harus balance. Nah, sekarang kembali lagi ke apa namanya, ke sudah di kampung halaman ya. Terus ini tercipta bisnis ini pada saat di Solo atau emang di sini? Sebenarnya di kampung halaman di mana sih sekarang tinggal Bekasi ya? Bekasi ya. Sebenarnya gue udah pengen buka bisnis tuh udah lama dari gue di Solo. Cuman menurut gue gini, teman-teman gue nih banyaknya yang di Bekasi, gue nggak mungkin buka di Solo. Dan harga Solo sama Bekasi kan menurut gue beda ya. Jadi di Bekasi nih murah, tapi kalau di Solo mahal banget gitu kan. Jadi dari dulu gue udah pengen, cuman gue masih terbatas modal, gue masih terbatas waktu. Terus kan kalau di kosan gue nggak bisa nyoba-nyoba gitu. Kan beda kan, kalau di rumah gue bisa nyoba-nyoba. Tapi kan kalau di kosan nggak bisa, gue terbatas. Jadi pas pulang ini, gue sebenarnya karena struggle nyari kerjaan. Jadi gue waktu itu gue stres, gue nganggur itu lumayan lama nih, gue nganggur hampir setahun. Nah gue stres nyari kerjaan, sampai akhirnya gue mikir gini, apa gue buka bisnis aja kali ya? Tapi gue masih kayak gini, kayaknya nggak laku deh. Lagian gue nggak punya modal, karena waktu itu tabungan gue udah habis. Karena kayak gue tinggal dikit banget, gue nggak punya modal. Gimana ya caranya gue bisa buka bisnis? Tapi gue nggak mau minta. Bahkan gue nggak ngomong loh, jujur gue buka bisnis ini nggak ngomong loh. Ke bapak ibu nggak? Gue nggak ngomong. Untuk bisnis snack ya, gue nggak ngomong sama sekali. Gue cuman, apa gue buka bisnis kali ya? Terus tapi gue nggak punya modal, gimana ya caranya gue bisa dapat modal ya? Kan di snack ini emang modalnya nggak terlalu besar kebetulan. Akhirnya lo tau nggak, gue buka just tip. Lo kalau lihat di Instagram gue pernah buka just tip kue. Di kue adalah kue terkenal, gue buka just tip. Dan pada saat itu gue cuma kayak gini, kayaknya ini tuh cuma dikit deh. Ternyata ini tuh lumayan banyak, dan pada saat itu di sana ada promo besar-besaran dan gue dapat untung lumayan banyak. Bahkan menurut gue banyak banget ya, daripada gue part time kayaknya ini banyak banget. Ya udah modalnya gue buat bikin usaha. Just tipnya untuk beli kue? Iya, jadi gue just tip, gue datang ke kafe itu, gue just tip, karena kan itu kayak booming banget kan. Iya. Ya udah gue coba. Kayaknya saya tahu sih kafenya apa. Ya udah gue coba, karena kayak teman-teman gue pada just tip laku nih. Terus teman gue ngomong, lu just tip aja gitu. Ya udah gue just tip, terus lumayan banyak. Ya udah, terus keuntungannya gue pakai main pada saat itu, sisanya karena udah capek juga just tip. Sisanya gue tabung buat ini, bikin bisnis ini. Itu gue belum ngomong ya, gue belum ngomong ke bapak sama ibu. Terus tiba-tiba gue pas hari itu barangnya datang, kan gue kayak barang utamanya datang. Terus gue baru ngomong, Bu aku mau jualan ini. Kata ibu, oh ya udah gue jualan. Terus gue mikir gini, gue pengen jualan kue, tapi kan kalau kue ini mahal ya, jujur itu mahal banget kan modalnya. Kembali lagi gue nggak mau minta uang. Jadi awal kali gue merintis kue, kan gue pertama kali merintis snack dulu nih, karena emang gue rencana gue mau ada snack, gue mau ada kue dan lain-lain. Nah setelah modalnya cukup, menurut gue cukup ya, ya udah gue baru buka kue. Dan itu gue juga seperti biasa, gue nggak bilang, gue mau bikin kue, gue nggak bilang, gue ya udah gue bikin kue, gue nyoba-nyoba sendiri, gue kasih ke temen gue, terus temen gue bilang jual aja, enak kok kue lo, gitu.
Nah, ini nih di kue ini gue struggle-nya cukup lama, gue sampai nangis gara-gara apa? Nyari resep. Nyari resep, oke. Iya. Jadi dulu gue pernah dikasih resep sama pastry chef gue waktu gue training. Terus HP gue rusak. Hilang resepnya. Resepnya hilang. Padahal itu resep What? menurut gue bener-bener, aduh ini resep gue banget. Terus hilang begitu aja, nggak ada. Terus gue ngehubungin pastry chef gue itu kan, chef saya mau minta resepnya lagi boleh nggak? Yaudah gue cerita gue pengen buka ini, karena dulu dia dukung gue banget kan, kayak kamu saya kasih resep ya kalau kamu mau buka usaha. Dan pastry chef gue apa? Saya lupa resepnya apa. Iya. Ya udah, gue udah hopeless, sumpah gue hopeless. Akhirnya gini kata nyokap gue, coba dia YouTubean aja. Gue YouTube mas, sumpah kayaknya beberapa kali resep dan itu gagal. Ya. Emang nggak inget sama sekali waktu itu? Nggak inget, gue nggak inget, bener-bener nggak inget. Aduh resepnya apa ya? Gue sampai nyari di laptop, gue nggak ada. Gue sampai nyari di backup, kan itu gue sempet backup nih, nggak ada. Bener-bener itu resep itu nggak ada. Lost, hilang bener. Udah bener-bener hilang. Gue udah sampai, gue sumpah gue bilang kayak gini, ya udahlah mungkin gue disuruh nyiptain resep sendiri kali ya. Ya udah gue YouTubean, kata orang-orang YouTube aja coba. Ya udah gue YouTubean, gagal. Ya cake-nya bantet, keras, nggak empuk ya, keras, kering. Berarti dulu sebenarnya lu udah pernah buat yang resep itu ya sebenarnya? Sebelumnya gue pernah buat. Dan itu berhasil? Berhasil. Astaga. Sampai akhirnya gue hopeless. Gue udah nyoba berkali-kali gagal. Sampai gue bilang kayak gini, ya udahlah gagal. Gue udah kayak gimana ya cara? Gue tiap malam kepikiran resep gue apa ya kemarin ya. Gue sampai nyari di YouTube, gue nyari di internet semua, gue cari, gue jadiin satu, gagal juga. Sampai akhirnya gue menemukan resep itu di saat gue hopeless. Di mana ketemunya? Ya udah gue hopeless. Sampai sekarang resepnya nggak ketemu ya. Oh iya. Berarti nyiptain sesuatu yang baru. Iya, gue hopeless, gue buat kue. Gue lagi kesel pada saat itu, gue lagi ngerasa gue marah, gue kayak kenapa sih gue nggak berguna banget kayaknya deh jadi orang. Gue tuh sampai kayak gitu loh. Terus gue nyari, gue ke dapur, gue buat kue. Nggak ada takaran yang kayak berapa gram, enggak. Gue nakar sendiri. Karena menurut gue, udah buat gue makan ini biarin aja. Ternyata itu berhasil yang gue pakai sampai sekarang. Buset, resep itu yang gue pakai sampai sekarang. Terus itu lo catet gak? Gue catet, karena gue inget. Karena gue mikir, sambil gue catat, tadinya gue nggak mau nyatet. Akhirnya, udah gue catat, siapa tahu emang ini udah jalannya. Gue catat, bener-bener gue catat. Ternyata resep itu yang gue pakai sampai sekarang. Jadi kalau dibandingin resep yang gagal itu sama yang sekarang ketemu nih, lu lihatnya di mana sih? Lu ada miss-nya atau ada di mana sih? Pada saat pasti lu ketemu kan? Iya. Oh ini nih yang buat gua gagal nih gitu kan? Miss-nya itu dari buat kue ini kan emang agak susah ya menurut. Jadi kalau lu speed ngocoknya kekencengan pun lu bakal bantet kuenya. Terus kalau misalnya lu kelebihan, kalau di kue itu kan banyak ya istilahnya. Jadi kalau lu atau enggak lu di oven yang nggak panas, ovennya suhunya beda atau suhu setiap oven beda-beda nih. Itu juga lu bakalan salah. Misalnya gini, lu lagi buat kue, lu nggak sabar, lu liatin, lu buka, itu bakalan bantet, bakalan susah banget. Jadi emang kuncinya harus sabar, harus sesuai resep. Sebenarnya harus sesuai resep. Jadi kalau lu miss resep, ya udah tuh bakal gagal. Berantakan aja ya. Udah pasti hasilnya nggak bagus ya. Kadang jadinya tengahnya nggak mateng atau kering, itu kan pasti bakal terjadi. Nah, di titik ini lu udah mendapatkan sesuatu yang lu pengen. Itu apa ya? Pembelajaran apa sih yang lu dapetin gitu kan? Pasti kan prosesnya tuh nggak sebentar kan, lu kan pasti kesel banget tuh. Iya. Menurut gue bener sih, orang bilang lu belum waktunya aja. Gue selalu digituin. Kayak kenapa gue belum dapat kerja ya? Itu belum waktunya aja. Orang ini, ya lu nggak usaha. Kadang gini, lu nggak tahu aja usaha gue gimana gitu. Orang kan nggak tahu kan usaha kita. Jadi menurut gue kayak itu waktu lu tuh pasti ada, cuman belum saatnya. Emang lu tuh pengennya, Tuhan pengen tahu, oh lu harus berusaha nih, berusaha terus. Sampai di titik gue buat bisnis ini di saat titik gue down, sedown-downnya gue bisnis ini. Bener, gue nggak ada pemikiran gue bakal jadi bisnis, nggak. Tapi di saat gue down, di saat gue kayak gue harus apa ya sekarang ya, ya udah gue menciptakan ini. Yang sekarang ya udah lumayan juga sih yang mesen untuk gue pemula ya, untuk gue baru bisnis kan, gue bisnis ini berjalan baru, jujur gue belum sampai 2 bulan bisnis ini jalan.
Tapi gue udah ratusan kilo loh gue buat snack ini. Gila, ratusan kilo. Iya, gue udah hitung-hitung sekitar 100-an lebih. Itu ngirim seluruh daerah? Iya, gue ngirim ke seluruh daerah. Itu ordernya di mana? Lewat Instagram atau? Iya, lewat Instagram. Nanti kita lihat-lihat ya Instagramnya ya, bisa ya. Iya, lewat Instagram. Biasanya banyak yang DM. Jadi mereka nggak nge-WA. Jadi seringnya nge-DM aja. Itu apa maksudnya kalau nge-DM gitu kan pasti kan harus safe ya secara bisnisnya kan. Ada aja nge-DM mungkin pura-pura nge-DM doang atau ada kan banyak yang gitu-gitu juga kan. Apa ya? Janji palsu juga sebenarnya. Itu cara itu ada tekniknya juga ya. Kalau gue jujur gue lebih suka lu payment di awal. Gitu. Dulu lu payment di awal nih. Ntar kalau lu udah payment di awal nanti gue kirim. Gitu gue selalu kayak gitu. Aman ya, lebih aman ya. Iya. Secara bisnis lebih aman. Benar. Gini loh, tadi yang menarik itu selama ini nggak pernah bilang bapak ibu. Ya bukan berarti kamu itu kan sebenarnya kegiatan ini kan positif ya. Iya. Bukan sesuatu yang apa ya ngawur gitu. Enggak, ini lu ada purpose ya meskipun tujuannya pengen main pada saat itu. Tapi nggak bilang sama bapak ibu. Kenapa sih? Karena menurut gue beban bapak ibu gue udah terlalu berat ya. Jadi gue nggak mau bikin beban dia makin berat. Sebenarnya kalau gue jujur pun gue yakin bakal dimodalin. Kayak mau buat ini ya udah ibu modalin. Gue yakin karena pada akhirnya pun gue dimodalin di kue ini karena gue kekurangan modal pada saat itu. Itu gue dimodalin, cuman gue kayak ngerasa gue orangnya nggak enakan. Sejak gue kuliah, gue orangnya paling nggak enakan untuk minta uang. Ya kalau gue minta uang untuk kebutuhan kampus ya dulu pada saat gue kuliah. Terus setelah gue lulus, gue nggak enak, kayak gue nganggur, gue minta uang nggak enak gitu. Jadi gue nggak pernah minta uang, bener gue nggak pernah minta uang kecuali untuk hal-hal yang emang itu penting ya di luar main ya. Sampai gue bikin bisnis ini pun gue mikir, gue mau minta modal nggak ya? Gue nggak punya uang, tapi kalau gue minta modal gue nggak enak karena modalnya gede itu. Modalnya, walaupun modalnya gede ya nggak nyampe puluhan juta ya enggak juga, tapi gue nggak enak aja. Gue bener-bener nggak pernah enak minta uang. Jadi ya udah gimana caranya gue dapetin uang itu buat modal. Jadi sebenarnya nggak nyaman ya sama bapak ibu kalau ngerepotin terus gitu ya. Jadi pengennya. Kadang gue kayak ngerasa udah terlalu berat, gue nggak mau makin berat. Jadi gimana caranya? Gue harus cari sendiri, gue harus survive sendiri buat nyari modal itu. Jadi gue just tip itu kemarin. Gue modal awal dari just tip itu. Nah, keren sih ceritanya sumpah. 5 tahun ya ketemu, ceritanya banyak banget. Nah, gini, 2 bulan ratusan kilo. Dalam masa yang seperti ini, ya kan, ya dengan kondisi masih dalam pandemik ya, meskipun sudah terkendali kan. Tapi pada masa itu kan pasti lu struggling banget kan ya. Nggak nyaman aja kan nyari kerja dan lain sebagainya. Akhirnya lu nemuin ini. Pada saat itu yang lu kepikiran kan main ya. Nah, it's okay. Tapi yang gue pikirin kenapa lu kesini gitu loh. Kenapa milih ini? Apa yang di dalam benakmu pada saat ini milih ini gitu? Jadi dulu waktu gue SMA, ini ada jajanan di kantin yang 500-an itu nggak sih yang kecil-kecil snack-snack yang diplastikin gitu. Iya. Teman gue ini, terutama kelas gue ya, itu suka banget beli basreng sampai diborong. Namanya basreng nih ya? Iya, yang ini ada yang basreng. Itu sampai diborong. Jadi kayak basreng, terus keripik, makaroni itu diborong sama teman kelas gue. Itu saking kita sukanya makan itu. Nah, terus gue kepikiran kan, kayaknya kalau gue jual ini laku deh. Karena semua orang pengennya itu, karena nggak ada. Kalau zaman dulu gue SMA ya, pasti tau lah makanan itu tuh dicampur apa aja tuh enak. Jadi lu nggak punya lauk, lu kasih nasi sama makanan itu aja enak. Sumpah dulu gue kayak gitu ya SMA. Jadi kalau gue lauknya nggak cocok, gue beli basreng. Pakai nasi putih, anget-anget, makan. Iya, gue sama teman-teman gue kayak gitu. Atau enggak, dulu ada yang jual bakso. Baksonya ya kayak lu sini kayak pentol ya namanya ya. Ya udah tuh dikasih basreng dan itu enak banget, bener-bener enak banget. Lu harus coba deh kayaknya. Gimana kalau kita coba? Ini kayaknya ini resep lumayan nih, kita harus coba nih siang ini kalau boleh kita nih. Itu enak banget. Nah, makanya gue mikir, kayaknya gue jual ini laku deh. Gue awalnya nyoba sedikit aja, ternyata benar gue laku. Terus laku terus sampai akhirnya ya sampai sekarang. Gue speechless, bener loh. Lu bisa
Nggak, maksudnya gini, semuanya kan diambilnya dari sebuah pengalaman ya. Iya, Nggak, betul. lu nggak ngambil asal tembak gitu kan sebenarnya Iya. kan, yang selama ini yang di lidah lu udah, istilahnya di lidahmu udah apa ya, familiar, Yes. terus kamu udah tahu rasanya, udah tahu. Nah cuman kan sebenarnya gini, dari perhotelan ya, waktu itu kan pasti ada mata kuliah yang ngajarin untuk membuat makanan atau nggak ada sih? Makanan. Ada ya? Lebih ke main course Main gitu course sih ya? sama kue. Tapi kuenya nggak banyak. Hmm. Waktu gua kuliah nggak banyak. Hmm. Kayak lebih ke Cuma main ada course dasarnya ya. kan sebenarnya kan? Oh, ada. Jadi kamu sebenarnya setelah Yes. teknik memasak pun ada dasarnya, nggak asal masak, masukin Iya, iya, minyak, benar-benar. masukin garam Iya. gitu, nggak mungkin Iya, juga kan? benar-benar, Ini benar-benar. ada backup ilmunya Yes. juga kan? Oke, kita bergeser sedikit nih Put. Pasti kan lu pingin besar kan, terus pasti dipromosikan kan, pakai media sosial sekarang ya. Iya, pakai media sosial. Boleh lihat nggak kita media sosialnya, Boleh. bro? Coba, nah ini apa sih namanya? Sweet ice. Sweet Ice by Nafta. Nafta, iya. Wis. Jadi udah ada di Instagramnya, nanti kita teman-teman sobat berkah kita akan kasih link Instagramnya. Apa aja nih Put yang bisa di sini? Oh ini Korean cake-nya. Korean cake-nya ini ya. Yes. Ini gue inget Oke. banget, itu dari yang gue nulis yang gak, itu gue udah, sebenarnya itu gue postan, sebenarnya gue buat itu udah lama ya, awal-awal. Cuman gue baru ngepost aja, itu lihat tulisannya aja masih, menurut gue berantakan banget ya. Tapi kalau di Instagram jadi bagus loh, Put. Maksudnya lu tinggal ngambil angle yang, tapi Iya. maksudnya gini, ini kan lu udah jual juga banyak kan. Ya, puji Tuhan Jadi udah banyak. sebenarnya juga nggak usah kecil hati, ini menurut gue juga bagus loh, perpaduan warnanya oke. Terus juga apa ya, eye catching juga. Bro, coba naikin lagi bro, ke atas bro. Ini itu ke bawah bro. Nah ini diameternya 10 cm. Yes, 10 cm. Berarti lu buat dalam porsi satuan atau misalnya ada minimum order atau nggak? Atau Enggak, gue satuan. Karena kan orang beli itu paling nggak cuma satu. Jadi gue buatnya satuan. Kalau misalnya order banyak bisa? Bisa, ada kok beberapa. Gue dapet 1 apa 2 customer gitu, dia yang ordernya lumayan banyak di gue. Itu 10 cm itu sebenarnya sih 10 cm kecil, cuman nih Segini kalau ya? gue prinsipnya kayak lu bisa request aja ke gue. Kalau gue kan jual yang bener-bener cuma 10 cm nih, cuman gue beberapa kali dapat yang kayak gue minta yang 12 cm dong, atau gue minta yang ukurannya 20 cm, ada nggak? Gitu. Oh, based on request bisa? Iya bisa, cuman emang gue yang paling banyak diminatin yang 10 cm itu. Oh, I see, seperti itu. Nah, gini Bud, kan lu bisa buat mass pro kan sebenarnya kan, mass production kan, bisa banyak juga kan. Itu pesannya sehari sebelumnya atau gimana sih? Jujur ya, banyak yang dadakan. Aduh, terus gimana caranya? Ya emang kebanyakan emang ada yang pesannya H-1. Cuman ada yang kayak gini, Kak aku butuh cepet, boleh nggak nanti sore diambil, atau boleh nggak selesainya aja nih gitu. Kalau gue lagi free atau gue lagi nggak banyak yang mesen, gue bakal jawab oh iya bisa. Tapi kan gue sekarang kerja nih, jadi kalau misalnya gue pas kerja pun gue nggak bisa yang dadakan. Tapi selama ini orang dadakan pas gue libur, pas gue waktunya day off. Oh, jadi secara Yes. secara waktu masih bisa dikejar ya? Masih bisa. Oke, terus selain Korean tadi yang mana basreng itu ada ya di sini ya? Ada. Ini ya. Ya, itu Usus daun usus. Ya Maksudnya sebenarnya gimana sih usus daun jeruk? Iya sebenarnya kan gue jualnya ada basreng, ada usus. Dulu gue ada kulit, terus ada apa ya, makaroni. Cuman yang paling best seller tuh basrengnya sama ususnya. Wow. Itu paling best seller di gue itu. Tapi paling itu sih basreng banget sih. Orang-orang pada nyarinya basreng kebanyakan. Oke. Jadi sekarang mode usahanya dua ini ya. Ya. Sebelum yang lain-lain, Ya, tentu saja kedepannya masih ada kan. Ya, masih Nah, ada. Put, tadi kan lu bilang masih kerja juga kan? Kerja di sebuah perusahaan seperti apa sih? Gue kerja di salah satu perusahaan e-commerce. Salah satu perusahaan e-commerce. Ya. Pasti gede dong. Iya, gede yang kata orang-orang sih itu impian semua anak muda zaman sekarang ya. Ya gue cuma lihat gue pengen deh kerja di situ gitu. Itu gue kerja di situ, tapi gue juga sambil masih menjalani bisnis ini gitu. Boleh tahu nggak itu mulai kapan kerjanya? Gue kerja 4 Oktober.
Baru dong ya, baru. Ya, gue baru sebulan lebih gue kerja di sini. Dari waktu itu yang pengen kerja, buka bisnis, sekarang dapat kerjaan. Iya, dari gue dapat kerja ini di saat gue menyerah. Ya udahlah, kayaknya gue nggak bisa kerja deh. Lu kayaknya gitu terus ya? Iya, karena gue gini menyerah loh. nggak dapat resep, dapat. Ya, karena menyerah udah hopeless, dapat ini. Sekarang udah kerja, udah gue hopeless juga deh. Kayaknya harus dengan hopeless dulu tuh gimana sih? Karena gue merasa gue waktu itu struggle lama banget nyari kerjaan. Dan gue dihujat sana sini gitu sih, biasalah orang-orang kan. Kayak kok lu nggak kerja. Terus dulu nih gue inget banget, gue perhotelan. Yang orang tahu kerja cuma bisa di hotel, sedangkan gue di perhotelan belajarnya banyak ya. Tapi gue pas lulus jujur gue nggak mau kerja di hotel. Kalaupun gue mau kerja di hotel, gue maunya kerjanya di back office, jadi kayak adminnya. Yang bukan yang mau dilihat sama orang banyak gitu ya. Kan gue selama ini kerjanya di bagian produknya. Nah, gue tuh pengennya di adminnya. Gue udah daftar, tapi kayak bukan rezeki gue terus gitu. Sampai gue inget banget gue dapet hujatan kayak gini. Ini jujur ya. Ngapain sih lu daftar kantoran, gak akan bisa. Buat apa? Lu mending daftarnya yang pasti-pasti aja. Lagian lu cuman perhotelan, gak mungkin bisa. Akhirnya gue, oh iya juga ya. Karena jujur ya, gue lamaran tuh udah ratusan kali. Gue gak bohong, gue udah ratusan kali loh gue ngelamar kerja. Di semua perusahaan yang, ini perusahaan apa ya? Udah gue daftar aja, gitu. Di saat gue kayak gitu. Sampai udah random perusahaannya. Iya, udah sampai random banget. Kayak, ini perusahaan apa nih? Ya udahlah gue cari aja di Google. Oh ada, ya udah gue daftar. Sampai gue nggak peduli tuh sejauh apa. Misalnya di ujung, di Depok, di mana, pokoknya Jabodetabek ya. Ya udah gue daftarin aja. Bener-bener gue daftarin, saking gue kayak, aduh gue pengen kerja. Oh ya, jujur gue kerja ini gara-gara gue butuh modal juga sih. Jadi karena gue ngerasa di kue kan modalnya banyak, gue nggak mungkin, kembali lagi gue nggak mungkin terus-terusan minta. Jadi gue bekerja itu biar untuk membesarkan ini nama bisnis gue ini. Nah, waktu lu bergeser ya, ini kan sebenarnya dunia entrepreneur sama dunia bekerja itu kan berbeda. Pada saat lu keterima itu gimana sih, ngelamar juga? Enggak, jujur enggak. Jadi ini gimana ceritanya sih? Ini hidupnya aneh banget. Gue pernah ngelamar, tapi 5 bulan yang lalu. Lu anggapannya 5 bulan yang lalu ya udah. Ya orang lu ya, sebulan ya, yang lalu aja, gue nggak dapat panggilan. Ya udah hopeless ya, udah. Ya, gue daftar 5 bulan yang lalu. Bukan di divisi gue yang sekarang kerja ya. Gue daftar, terus gue merasa itu perusahaan gede. Dan lu tau nggak, di situ di link itu nggak ada nama kampus gue. Semua tuh kampus kan dia ada beberapa nama kampus. Jadi daftar kan pakai linknya perusahaan kan. Harus itu lo ada nama kampusnya, nama kampus gue nggak ada. Jadi gue di others, jadi ada lainnya. Jadi gue nulis sendiri nama kampus gue. Oke. Ya udah gue daftar itu, terus gue kayak ngerasa ya udahlah udah 5 bulan lu mau ngarepin apa? Nggak akan bisa. Maksudnya 5 bulan tuh di perusahaan yang besar ya. Itu kayak nggak mungkin deh, lu kayaknya nggak mungkin lagi deh, nggak mungkin bakal kepanggil. Karena udah 5 bulan lalu. Akhirnya gue udah melupakan itu. Udahlah kayaknya pupus harapan gue untuk kerja di situ. Nah, sekarang kan udah dapat kerja ya, udah happy lah sebenarnya, kan happy banget lah, udah kelihatan lu bersemangat dan berapi-api, lu happy, gue yakin banget happy. Pertanyaan, lu masih akan lanjutin ini nggak setelah lu kerja? Masih akan terus. Akan terus ya, nggak akan ditinggalin dong? Nggak akan. Karena memang pada saat hopeless pertama ketemu ini, hopeless kedua ketemu kerjaan ini kan? Iya betul. Ya sebenarnya bisa dibalance dan dikombin sebenarnya ya, masih oke kan sebenarnya, nggak ada masalah. Kedepannya masih ada sesuatu yang dimimpiin nggak sih, Put? Masih. Gue dari dulu mimpi gue pengen punya kafe. Pengen punya kafe ya? Iya, gue pengen punya. Di mana, Put? Dimanapun? Dimanapun. Tapi dari dulu gue mimpi gue pengen punya kafe. Kafenya itu bukan ke tempat nongkrong doang ya. Kan kadang ada kafe yang buat cuman ngopi-ngopi. Iya. Enggak, gue maunya ada minumannya, gue juga ada makanannya. Jadi kayak semi resto. Kalau restoran kan nggak bisa buat nongkrong nih, gue maunya yang bisa buat nongkrong. Itu yang gue pengenin dari dulu, gue pengen punya kafe. Dan lu yakin nggak bisa ke situ? Gue harus yakin lah. Nggak perlu HP hopeless dulu ya. Berarti ngumpulin modal dulu ya. Iya, itu modal dia. Dari sini, modal dari kerjaan. Iya betul. Di collaborate semuanya dan jadi kafe kan gitu kan. But nggak tahu ya, ini gue baru ngeliat tadi produknya lu kan sebenarnya kayak lagi happening juga kan sekarang kan. Betul. Lu punya kekuatan apa buat yang meyakinkan diri lu bahwa lu bisa bertahan di apa ya, kompetisi industri yang seperti ini kan?
Jujur ya, karena gue melihat di dekat rumah gue ini nggak ada yang jual kayak gitu. Ada, tapi harganya itu, wah itu udah menurut gue ya nggak masuk akal. Kayak menurut gue itu nggak masuk akal sama sekali harganya. Jadi gue udah sempat survei loh. Gue sebelum jualan ini gue survei berapa orang yang jualan ini ya. Market research-nya udah lihat Iya, ya. gue udah lihat. Oh ternyata yang jualan cake ini di daerah gue hanya satu. Bener-bener hanya satu. Gue nggak tahu ya saking rumah gue terlalu jauh atau gimana. Nanti lama-lama deket kok. cuma satu. Gue lihat, gue sampai nyari di hashtag, gue nyari di Twitter, gue nyari di Instagram. Kan di Twitter banyak nih, ada yang jual Korean cake nggak daerah Bekasi, daerah ini? Nggak ada yang jawab karena saking nggak adanya. Dan gue mencoba untuk ya udahlah gue buka aja kali ya, siapa tahu orang banyak yang nyari nih, banyak yang butuh. Ya udah gue buka. Udah itu masalahnya cuma karena itu, karena menurut gue dekat rumah gue nggak ada yang ada, tapi ya cuma satu, nggak banyak. Beda kan kalau misalnya gue di Jakarta udah banyak ribuan orang yang buat, tapi kalau di tempat gue nggak ada, ya cuma satu. Berarti kan sebenarnya segmen marketnya sekarang kan mungkin masih di sekitar rumah atau di area dirimu tinggal gitu kan. Sebenarnya segmennya masih bisa diperluas kan sebenarnya kan? Iya, sekarang gue ke daerah tempat kerja gue sih. Oh, udah ya, mulai merambah ke sana ya. Tapi tetap maksudnya ini mau dikembangkan secara profesional dalam tanda kutip kan, tidak hanya sebagai sampingan yang bekerja, tetap akan lanjutkan. Berarti masih boleh order dong, Put? Masih lah, gue open order setiap hari. Ngatur waktunya lu gimana kan kerja? Gue kan ngatur kerja waktunya sekarang. gini, kalau misalnya ada yang order pas hari gue libur, gue buatnya pagi, jadi gue bangun pagi nih. Jadi kan orang libur tidur bangun siang ya. Enggak, gue bangun pagi gue tetap buat kuehnya. Tapi kalau di saat gue kerja, kadang gue malamnya sebelum gue kerja. Jadi nih, gue pulang kerja jam 8 dari kantor. Paling enggak gue 8:30 lah ya keluar. Gue sampai rumah 9:30 atau jam 10 malam. Itu gue mandi dulu, gue bersih-bersih dulu kan. Gue baru buat kue itu, nanti gue selesai jam 12, jam 1, terus gue tidur, besok gue harus bangun lagi pagi-pagi. Gue berangkat kantor gitu. Jadi gue mintanya untuk digosen, gue lebih prefer digosen ya. Jadi pakai di delivery lah intinya, atau enggak lu ngambil aja ke rumah. Nanti gue titipin sama ibu di rumah kayak, Bu nanti ada yang ngambil ya atas namanya ini. Jadi gue kayak gitu kalau di saat gue libur, di saat gue kerja. Tapi kalau di saat gue libur ya enggak. Lo on stage ya istilahnya ya, nggak kemana-mana gitu kan. Ada yang minta dadakan boleh nggak? Boleh kalau di saat gue libur ya, boleh. Karena banyak banget yang minta dadakan gitu kayak. Gue inget nih, ada satu customer yang bikin gue terinjak. Bener, gue nggak bohong. Jadi itu bapak-bapak ngechat gue tengah malam. Tengah malam, gue mau tidur. Dan itu besoknya gitu? Ya, besoknya gue kerja. Gue udah capek, jujur gue capek banget ya pada saat itu karena orderan gue lumayan banyak, gue handle sendiri. Dia ngomong gini, Kak saya butuh kue untuk besok, bisa nggak? Bisa ya, tolong banget, saya penting. Gue kayak ada apa ya? Terus gue tanya mau yang kayak gimana? Maksud gue kalau simple desain oke, gue buatin, tapi kalau ruwet, aduh kayaknya gue nggak bisa nih karena besok gue harus bangun pagi. Ngerti. Dia ngasih gini, saya ngebudgetin segini deh, terserah mau desain apa aja. Gue kayak, nih orang beneran gak ya belinya apa cuman kayak teman tanya-tanya doang. Akhirnya gue bilang, oh iya bisa, mau buat kapan, buat besok, tapi selesainya aja deh jam berapa, kalau bisanya sore nggak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu. Terus oh ya udah. Terus gue curiga, kok dia namainnya, gue inget deh, dia ngomong gini, selamat ulang tahun anak ayah. Ternyata dia ngomong gini, saya mau beli kue buat anak saya besok ulang tahun, bisa ya tolong. Guenya tuh terenyuh gitu loh, jadi kayak, aduh gue pengen nolak, tapi gue ngebayangin kalau bokap gue mesenin kue gimana ya. Sumpah gue kayak gitu, akhirnya ya udah. Langsung bawa perasaan ya baper ya. Gue langsung bangun, gue langsung buat kue. Malam itu sampai nyokap gue nanya, emang ada lagi ya? Kalau nggak bisa jangan dipaksain. Terus gue bilang, aku nggak tega Bu nolaknya. Gue sampai ngomong gitu, aku nggak tega banget nolaknya. Emang kenapa? Ini bapak-bapak yang beli buat anaknya, kasihan banget gitu, sumpah. Akhirnya diambil. Akhirnya gue ambil. Nggak, maksudnya ordernya diambil. Ya, akhirnya, bapaknya minta kirim atau dia ambil ke rumah? Dia minta dikirim aja Mbak, nggak apa-apa. Nanti uangnya saya lebihin dia. Dan pada saat itu detik itu juga dia transfer ke gue. Terus, wih gila.
Keren Ya udah, sih. akhirnya Keren gue sih. ituin kan, Keren gue sih. bikinin. Terus besoknya dia ngomong gini, Mbak, Kak, makasih banyak ya, kuenya enak banget, anak saya seneng. Gue jadi terharu gitu, gue di kantor loh bukannya. Gue terharu banget, makasih ya, anak saya seneng banget, anak saya nggak pernah loh dibeliin kue ulang tahun, saya baru pertama kali beliin. Astaga. Karena saya baru ada rezekinya buat beliin kue. Gue langsung kayak, gue bener-bener kayak, oh my Misalnya orang itu juga kurang bayar, lu tetap akan kirim Iya, juga aku kan? tetap akan kirim kok. Kalau misalnya, soalnya dia juga ngomong gini, saya cuma punya budget segini kak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kata. Karena emang gue juga, ya udah kalau lu cuma punya budget segini nggak apa-apa, gue akan usahain. Iya, based on. Dia sampai kayak gitu, based on, terserah deh desainnya apa aja, yang penting saya mau ditulisin ya. Dan dia sampai, kak boleh ada kartu ucapannya nggak? Ya ada kok. Kartu ucapannya tuh, gue sedih banget deh kalau gue baca kartu ucapannya. Itu benar-benar kayak seorang bapak yang mengapresiasi, kayak apa ya, dia sayang banget sama anaknya tapi dia baru bisa membelikan itu. Iya. Jadi kayak butuh perjuangan panjang seorang bapak untuk beliin kue buat anaknya. Gila, kuenya kecil gitu, kayak udah gue kayak gue sampai nggak berani nolak padahal gue posisinya capek banget. Terus gue langsung gue nggak boleh capek, gue langsung kayak gitu. Berarti sebenarnya storyline-nya hidup lu kan menjadi lebih menarik ya. Kalau sebenarnya bukan karena desperate dapat harus gini, tapi sebenarnya emang bener sih, belum waktunya aja sih ya. Akhirnya kita lihat ya, kalau gue lihat dari cara story lu bercerita itu, emang waktunya emang harus di titik-titik itu kan, baru bisa bahkan membantu orang lain yang sebenarnya lu juga nggak expect kan, tiba-tiba tengah malam gitu, gila gitu kan harus kerja. Dan buat kue juga nggak sebentar kali, butuh waktu banget, gitu kan, ngolah bahan dan sebagainya. Kalau lu lagi bete juga kadang-kadang kuenya jadi bantet dan sebagainya. Ya gue bilang gila sih, ini keren banget sih. Ya tapi istilahnya gila, apapun itu kan sebenarnya emang ada niatnya, ada usahanya, ada kerja kerasnya, dan ada mimpi ya Put ya. Sebenarnya kan lu pasti mimpi tadi yang masih lu harus jalanin kan. Jadi harus buat kafe dan lain sebagainya. Jadi doa gue sih lu bisa sukses. Amin. Dan terus gitu ya. Karena tadi kan ya dikurangin lah hopelessnya. Karena pertolongan dari yang itu kan sudah ada gitu kan, dari mulai kuliah kena COVID. Nah, dalam situasi COVID seperti ini, lu masih ada usaha gini, tiba-tiba kuenya masih jalan, dapat kerja juga yang selama ini impian orang banyak dan lu dapat gitu loh. Ini kan apa ya, lu kayak dapat ya, kalau orang dulu mah durian runtuh, sebenarnya orang itu capek gitu. Kalau gue mikirnya gini, akhirnya gue bisa membayar semua hujatan orang. Iya, ada payback ya. Iya. Akhirnya gini, apa yang lu hujat ke gue selama ini? Karena gue nggak terbukti gitu kan. Karena gue selama ini parah banget dah, gue dihujatnya banyak banget. Kayak lu main mulu, lu kayak gini, tuh banyak banget. Sampai akhirnya gue kebayarnya sekarang. Iya. Oke. Gue ngerti lah dalam kondisi-kondisi yang ajaib seperti ini. Ya, payback itu penting sih. Penting dalam artian gini, bukan untuk semua sesuatu dibuat payback, tapi apa ya, lu ada pede juga kan akhirnya di situ. Oh ya, gue harus bisa membuktikan ke orang bahwa gue bisa gitu kan.